Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi ya dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Oke, di pertemuan kali ini kalian sudah siap ya belajar lagi matematika bersama dengan Bu Sur. Jangan lupa persiapkan diri kalian sebaik-baiknya untuk menyimak video dari Bu Sur kali ini ya. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Ada yang tahu tidak? Ya, di video kali ini Bu Sur akan membahas tentang statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data, dan menafsirkan data, serta cara mengambil kesimpulan yang logis berdasarkan hal-hal tersebut sehingga dapat diambil sebuah keputusan yang akurat. Nah, di sini statistika yang akan Bu Sur bahas adalah kita fokuskan kepada penyajian data. Kalian sudah siap ya menyimak video dari Bu Sur? Adapun kompetensi dasar yang nanti akan kalian kuasai setelah menyimak video dari Bu Sur ini diantaranya adalah yang pertama, kalian akan menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik itu dengan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian yang keduanya, nanti kalian akan bisa menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel ataupun diagram garis, kemudian diagram batang dan juga diagram lingkaran. Nah, anak-anak, sekarang yang akan Bu Sur bahas masih tentang statistika ya. Tadi kita ngomongin tentang data. Data itu apa sih sebenarnya? Nah, sebelum kita bahas tentang data, Bu Sur akan berikan penjelasan tentang datum. Jadi, datum itu adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data itu sendiri adalah kumpulan dari datum ya. Jadi beberapa datum itu disebut dengan data. Selanjutnya, Bu Sur akan membahas tentang penyajian data ya. Nah, jadi bukan penyajian data apa, cara mengumpulkan datanya dulu seperti apa nih? Masih berbicara tentang statistika. Ada 3 cara mengumpulkan data ya. Yang pertama itu adalah dengan cara wawancara atau interview nama lainnya ya. Jadi ini adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau objek yang sedang kita ambil datanya ya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara angket atau kuesioner. Cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber atau objek. Jadi kalau kalian pernah mengisi angket, beberapa orang di antara kalian mengisi angket, nah itu adalah cara mengumpulkan data ya. Nah, kemudian yang ketiganya itu adalah dengan cara observasi atau pengamatan. Nah, ini adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian secara langsung nih. Contohnya misalkan data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam suatu kelas. Jadi kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelasnya itu ya. Jadi nanti ditimbang langsung, diukur langsung. Nah, itu adalah dengan cara pengamatan atau observasi. Jadi bisa kita memperoleh banyak data dari pengamatan atau observasi tersebut. Jadi diamati secara langsung objek atau narasumbernya ya. Nah, masih berbicara tentang statistika. Di sini Bu Sur akan membahas cara menyajikan data. Jadi data itu bisa disajikan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama, bisa disajikan dengan cara tabel. Ya, jadi kalau tabel berarti bentuknya seperti ini nih. Nah, kalian juga sudah tahu ya, ini adalah bentuk dari tabel. Kemudian bisa juga dengan diagram.
Yang pertama ada diagram batang. Kalian juga sudah tahu pasti diagram batang seperti apa ya. Nah, ini gambar dari diagram batang. Bisa juga dengan diagram garis. Berarti diagramnya itu berbentuk garis. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Dan yang terakhir bisa disajikan dengan diagram lingkaran. Tentu saja bentuknya adalah lingkaran ya. Jadi seperti ini gambarnya. Oke. Nah, tentu tidak akan jauh dari bentuk lingkaran kalau diagram lingkaran itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Sur akan memberikan beberapa contoh atau contoh soal dari penyajian data ini. Jadi biasanya menyajikan data itu pada umumnya lebih banyak dalam bentuk tabel, kemudian nanti bisa dibentuk ke diagram-diagram ya. Entah itu diagram batang, entah itu diagram garis ataupun diagram lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Sur berikan beberapa contoh alias contoh soal untuk kalian simak baik-baik bagaimana menyajikan data itu. Oke. Contoh yang pertama tentang penyajian data. Bu Sur punya contoh yang pertama adalah seperti ini. Ada sebuah tabel dengan keterangan seperti berikut. Data pertumbuhan kecambah hari ke-1 itu tingginya 2 cm, hari kedua itu tingginya 3 cm, begitupun dan seterusnya sampai hari ke-7 menunjukkan tingginya itu 10 cm. Nah, ini dalam bentuk tabel kan ya datanya. Nah, pertanyaannya adalah sajikanlah data pada tabel di atas menjadi diagram garis. Nah, kalau diagram itu berarti ada sumbu mendatar dan sumbu tegak atau sumbu X dan sumbu Y ya. Mau itu diagram garis ataupun diagram batang, kecuali diagram lingkaran. Nah, jadi bentuknya seperti ini nih. Jadi harinya itu jadikanlah di sumbu mendatar, kemudian tinggi kecambahnya itu di sumbu tegak. Jadi nanti ketika satu hari itu ada 2 cm, titiknya di 2 berarti. Nah, untuk sumbu tegaknya ini berarti memakai skalanya, bukan skala, selisihnya itu 2. Jadi nanti 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya ya. Jadi nanti hari ke-1 di titik 2, hari kedua itu di titik 3. Ada nggak titik 3? Nggak ada. Berarti ada di antara 2 dan 4. Begitupun hari ketiga. Hari keempat juga sama. Itu 5 cm. Tapi nggak ada 5. Berarti ada di antara 4 dan 6 ya. Begitupun dengan hari kelima. Itu 7 cm. Tidak ada titik 7. Berarti ada di antara 6 dan 8 ya. Nah, sedangkan untuk hari ke-6 dan hari ke-7 itu pas di 8 cm dan 10 cm. Jadi nanti titik-titik tersebut jika kalian hubungkan maka itu akan membentuk sebuah garis. Jadilah dia diagram garis. Oke, untuk contoh yang kedua masih tentang penyajian data. Bu Sur punya tabel seperti ini. Ini adalah tabel berat badan siswa kelas 4, di mana berat badannya itu mulai dari yang terendah adalah 27 km, 27 kg ya, sampai yang paling berat itu adalah 31 kg. Di situ ada jumlah masing-masing siswanya. Jadi 27 kg ada 3 orang, kemudian seterusnya sampai 31 kg ada 3 orang. Nah, pertanyaannya adalah sajikan tabel di samping dengan diagram batang ya. Jadi tadi diagram batang sama dengan diagram garis, jadi ada sumbu mendatar dan sumbu vertikal atau sumbu tegak. Ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini berarti sumbu X-nya kita jadikan berat badan dan sumbu Y-nya kita jadikan banyak siswa. Maka nanti batang-batang itu harus menyesuaikan. Berarti 27 kilo itu di segaris dengan 3 di vertikalnya, 28 kilo segaris dengan 5 ya, karena ada 5 orang dan seterusnya sampai 31 kilo itu harus sejajar dengan angka 3 karena yang memiliki berat badan 31 kilo itu ada 3 orang siswa ya. Jadi menyesuaikan bentuk batang-batang tersebut dengan jumlah siswa pada berat badan yang bersesuaian. Begitu ya, mudah bukan?
Nah, berikutnya Busur punya contoh yang ketiga, masih tentang penyajian data ya. Nah, contoh yang ketiga ini adalah Busur punya diagram batang nih. Diagram batangnya ini di sini adalah hasil panen Pak Tani. Jadi di situ ada sumbu mendatarnya adalah jenis hasil panen, ada cabai, wortel, tomat, ubi, dan kentang. Sedangkan sumbu yang tegaknya itu adalah jumlah hasil panen dalam kilogram. Jadi di situ ada cabai sejajarnya dengan 20 kilo, wortel sejajarnya dengan 35 kilo, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, jika total hasil panen kebun Pak Tani pada bulan ini adalah 150 kilo, berapa jumlah hasil panen kentangnya? Tuh ya, kentangnya kan masih tanda tanya kan? Berarti untuk menjawab soal ini, maka kalian harus mencari dulu total yang sudah diketahui. Jadi jumlahkan dulu cabai ditambah wortel ditambah tomat ditambah ubi. Sesuai dengan gambar dari diagram batangnya bahwa cabai 20 kilo, kemudian wortel 35 kilo, dan tomat 25 kilo, serta ubi 35 kilo, maka totalnya menjadi 115 kilo ya, untuk total yang sudah diketahui. Sedangkan hasil panen seluruhnya totalnya itu adalah 150 kilo. Maka kita bisa tahu panen kentangnya itu tinggal dikurangi saja. 150 kilo dikurangi dengan 115 kilo, maka panen kentang adalah 35 kilo. Seperti itu ya, mudah bukan? Nah, sekarang Busur punya contoh yang keempat, masih tentang penyajian data. Di sini Busur akan memberikan diagram lingkaran ya. Nah, di situ di diagram lingkaran itu sudah diketahui tuh ada yang bela diri 12%, kemudian PMR 13%, dan seterusnya ya. Sedangkan diketahui di soalnya itu adalah bahwa keterangannya menyebutkan diagram lingkaran di samping menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di suatu sekolah. Pertanyaannya adalah, banyak siswa yang gemar robotik adalah, kalau kalian perhatikan di gambarnya, robotik itu belum ada persennya loh ya. Sedangkan satu lingkaran penuh itu adalah 100% kalau persen. Tapi kalau derajat itu adalah 360 derajat ya. Nah, berarti untuk mencari robotiknya, kalian tinggal mengurangkan saja dari 100% dikurangi dengan yang sudah diketahui, PMR, MIPA, voli, senam, dan bela diri ya. Jadi nanti 100% dikurangi dengan 13%, dikurangi dengan 10%, dikurangi dengan 30%, dikurangi dengan 20%, dikurangi dengan 12% bela diri ya. Maka nanti hasil persentase robotiknya itu adalah 15%. Sudah selesai? Belum ya, karena yang ditanyanya itu adalah banyak siswa yang gemar robotik. Sudah diketahui di soalnya ada 200 siswa. Maka nanti untuk mencari banyak siswa yang gemar robotik itu adalah tinggal kalian kalikan saja. 15% itu adalah 15/100 ya. Jadi nanti 15/100 dikali dengan 200 ya. Jadi nanti 200 dibagi 100 itu adalah 2, kemudian 15 dikali 2 adalah 30 orang ya. Jadi siswa yang gemar robotik itu banyaknya adalah 30 siswa. Mudah bukan? Seperti itu ya. Kalian nanti akan bisa mengerjakannya dengan mudah apabila menemukan soal seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian tentang penyajian data ini ya, Busur akan memberikan latihan soal untuk kalian. Nih, diagram data produksi padi di suatu daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut. Jadi diketahuinya dalam bentuk diagram batang nih ya. Nah, pertanyaannya adalah selisih produksi pada 2 tahun terakhir adalah, silakan kalian jawab soal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga kelas kalian agar kalian mendapatkan nilai plus dari Busur ya. Oke anak-anak,
terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video Busur dari awal sampai akhir. Nah, untuk yang belum subscribe channelnya Busur, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Untuk yang sudah, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi di video Busur selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya, oke? Kita bertemu lagi di video Busur selanjutnya ya. Sehat selalu untuk kalian. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.